Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurlita, NIM 1710416475 dari kelas pagi A1 semester 7. Saya akan menjawab soal ujian akhir manajemen pemasaran internasional, yaitu dengan dosen pengampu yaitu Adi Mursalin SEMM. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan alasan-alasan mengapa pasar internasional menjadi penting. Jawabannya yaitu lini produk adalah sekelompok produk yang berhubungan yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat memiliki lebih dari satu lini produk dan setiap produk dalam satu lini tersebut dapat dijual secara terpisah. Dan soal yang kedua yaitu sedangkan contohnya yaitu Lik adalah perusahaan multinasional yang menjual produk lin, sepatu olahraga, pakaian olahraga, dan perawatan olahraga. Ketiga kategori ini selanjutnya dibagi menjadi beberapa lini subproduk berdasarkan olahraga dan penggunaannya. Dan soal yang kedua yaitu jelaskan oleh saudara tentang periklanan global. Jawabannya yang pertama A. Segmenting atau yang sering dikenal dengan segmentasi pasar merupakan tindakan mengklarifikasi pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Singkatnya, segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan dari karakteristik yang memiliki nilai. Melalui segmentasi pasar, aktivitas pemasaran bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil yang maksimal dalam memberikan kepuasan untuk konsumen. Kedua, targeting. Komponen kedua adalah targeting atau merupakan target pasar yang ingin Anda sasar. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dimiliki oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan targetan dan segmentasi. Yang C yaitu ketiga adalah positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk mendapatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran itu bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk manapun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Sementara, dalam menentukan posisi pasar, Anda harus menunjukkan bahwa produk bisa dibedakan dari komputernya. Soal selanjutnya nomor 3, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan program-program promosi penjualan di pasar asing. Jelaskan jawaban saudara. Jawabannya yang pertama, amati dan pelajari saingan usaha Anda. Pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengamati perilaku pesaing atau kompetitor usaha Anda. Anda harus mempelajari apa saja yang membuat produk mereka diminati banyak masyarakat. Anda juga harus mempelajari kapan mereka ramai atau sepi dikunjungi konsumen. Hal ini akan menjadi strategi usaha yang bisa Anda lakukan. Yang kedua, pahami karakteristik usaha Anda. Langkah yang kedua yaitu Anda harus mengerti dan memahami karakter usaha Anda. Mengapa? Karena itu bertujuan agar Anda dapat mencapai target pasar. Dan ingat, lakukanlah prinsip ekonomi yaitu mengeluarkan modal kecil untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Yang ketiga, amati, tiru, dan perbarui. Cobalah untuk mengamati perilaku pesaing, tirulah cara tersebut dan modifikasi untuk usaha Anda. Cara ini sudah banyak dilakukan untuk mengembangkan usaha. Hal ini bisa dilakukan bagi pemain baru. Yang ketiga, cari mitra usaha. Mitra usaha berguna untuk menanam modal di usaha kita atau dengan kata lain menjalin kebersamaan dengan perusahaan yang berkaitan dengan Anda. Anda juga bisa menekan biaya iklan produk usaha Anda. Yang kelima, beri potongan harga atau diskon. Tujuan untuk menarik minat masyarakat. Cara ini juga menjadi cara yang ampuh untuk meningkatkan penjualan yang bisa kita terapkan di event atau di hari-hari tertentu. Yang keenam, keramahan dan komunikasi ke konsumen.
Pelayanan merupakan salah satu cara yang bisa membuat orang senang. Mengapa? Karena di kehidupan manusia untuk yang berperilaku baik kepada orang lain itu disenangi. Begitupun sebagai perusahaan ke konsumennya. Hal ini bisa memberi kepuasan terhadap konsumen. Yang terakhir, yang ketujuh, jujur. Mengapa harus jujur? Karena ini adalah hal yang penting dalam segala sesuatu. Jangan sampai karena hanya untuk keuntungan semata Anda berbohongi konsumen Anda. Yang lambat laun pasti terbongkar dan mungkin kebangkrutan usaha Anda pun juga pasti. Jadi usahakan menjadi pribadi yang jujur, karena untuk mendapatkan kepercayaan orang lain itu tidak gampang, dan jujurlah menjadi sifat orang percaya kepada Anda dan usaha yang Anda rintis. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa setiap para wirausahawan harus mempertimbangkan hal-hal yang di atas. Bahwasannya hal kecil di konsumen pun bila Anda abaikan di dunia usaha akan menimbulkan hal negatif untuk usaha Anda ke depannya, karena hal-hal yang besar terjadi dari hal-hal yang kecil. Soal yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan strategi promosi internasional? Jawabannya, nomor 4, berdasarkan hasil penelitian bahwa merek sudah dapat tingkatan baik promosi yang pada posisi yang kurang baik, serta kualitas produk ada pada tingkat baik. Secara umum, merek, promosi, dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan pengaruh merek adalah paling signifikan terhadap keputusan pembelian. Loyalitas konsumen merupakan sebuah ukuran yang dapat diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan yang perilaku pembelian yang konsisten. Ketahui apa saja karakteristik dari loyalitas konsumen, sehingga Anda dapat meningkatkan loyalitas konsumen dengan mudah. Yang pertama, melakukan pembelian secara teratur atau pembelian secara berulang. Yang kedua, memberikan di luar lini produk atau layanan jasa atau pembelian antar lini produk. Yang ketiga, merekomendasikan produk atau layanan jasa kepada orang lain secara tidak langsung. Konsumen telah melakukan pemasaran untuk perusahaan yang membawa konsumen lain kepada perusahaan. Yang keempat, menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk atau layanan jasa yang sejenis, atau dengan kata lain, konsumen tidak mudah terpengaruh oleh tarikan pesaing. Soal nomor 5, dalam pelaksanaan promosi internasional terdapat kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, berikut adalah beberapa kendala yang lazim dalam menerapkan pelaksanaan promosi internasional. Pertama, masalah kepercayaan tidak bisa dipungkiri akibat ulah para oknum tertentu. Transaksi online saat ini mendapatkan stigma negatif di mata sebagai konsumen, terutama orang-orang yang pernah menjadi korban penipuan secara online. Memang banyak pencuri yang telah mengadopsi sistem online untuk mengeruk keuntungan di atas penderitaan orang lain. Entah itu melalui pencurian rekening online, penipuan kualitas produk, atau bahkan investasi bodong online. Yang kedua yaitu masalah jarak. Memang jarak geografis bukanlah suatu masalah untuk mempromosikan suatu produk. Bahkan seseorang di pelosok Afrika bisa menjangkau produk dari negara-negara Asia. Permasalahan bukan terletak pada mekanisme promosi, melainkan pada mekanisme pengiriman. Jika Anda menjual produk secara fisik, bukankah barang tersebut harus dikirim langsung ke negara konsumen? Disinilah timbul berbagai persoalan, termasuk kerusakan, kecelakaan, kehilangan, dan sebagainya. Yang ketiga, masalah kualitas. Bayangkan ketika Anda berburu produk garment di toko fashion online, gambar-gambar yang disajikan begitu atraktif, bahkan pakaian biasa akan terlihat indah saat dipajang dengan patung dan difoto dari angel yang tepat. Masalahnya, apakah Anda bisa meraba produk yang akan dibeli? Tentunya tidak. Sekalipun Anda bisa mendapatkan informasi tentang bahan pembuatannya, Anda tetap tidak bisa memastikan apakah bahannya sesuai dengan keinginan Anda atau tidak. Soal yang keenam yaitu sebutkan dan jelaskan langkah strategi memasuki pasar internasional. Jawaban nomor 6 yaitu pemasaran produk adalah hal yang sangat
penting dalam berbisnis manapun. Banyak sekali strategi pemasaran produk yang dapat diterapkan oleh para perusahaan maupun perusahaan di zaman yang serba canggih ini. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai strategi pemasaran produk yang efektif dan efisien. Yang pertama yaitu kenali siapa calon pelanggan Anda. Dalam strategi pertama ini Anda harus mengenali siapa calon pelanggan Anda. Bagaimana cara mengenali calon pelanggan Anda? Mudah dipikirkan siapa saja yang akan membeli produk Anda nanti, dan kelompokkan misal dari usia, gender, hobi, atau apapun itu yang akan tertarik dengan produk Anda. Ketika Anda sudah tahu dan kalangan mana saja yang akan membeli produk Anda, fokus pada calon pelanggan Anda. Yang kedua, memiliki produk berkualitas. Mempunyai produk berkualitas pasti akan membuat Anda bangga dan dengan senang hati menjual tambahan sesuai dengan apa yang calon pelanggan Anda inginkan. Strategi kedua dalam strategi pemasaran produk ini adalah membuat produk Anda berkualitas. Anda belum mempunyai produk sendiri atau masih menjual produk online, setidaknya Anda harus memikirkan mengemas produk Anda dengan baik agar terlihat bagus dan berkualitas. Jadi, sangat penting untuk membuat produk yang berkualitas. Lanjut ke strategi pemasaran berikutnya. Yang ketiga, strategi pemasaran dengan membuat penawaran menarik. Pilih mana, beli mobil BMW gratis payung atau beli payung gratis BMW. Pasti Anda memiliki beli payung gratis BMW ya. Itulah contoh strategi pemasaran ketiga buat penawaran menarik. Penawaran menarik ini bisa dilakukan dengan banyak hal. Misal dengan membuat diskon, membanding produk Anda, atau memberikan promo buy one get one free. Yang keempat, memiliki lokasi pemasaran yang tepat. Tempat strategi masih menjadi salah satu strategi yang patut dipertimbangkan agar strategi pemasaran produk yang Anda lakukan efektif dan efisien. Karena dengan tempat penjualan yang strategis, berarti produk Anda memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Rasanya mustahil dapat menjual produk di tempat yang sepi dan tidak banyak orang berlalu lalang. Yang kelima, strategi pemasaran dengan memanfaatkan tenaga pelanggan. Strategi pemasaran produk yang efektif dan efisien kelima ini adalah dengan memanfaatkan tenaga pelanggan Anda yang sudah loyal. Anda bisa menawarkan sistem bagi hasil lagi pelanggan yang mau menawarkan produk Anda ke konsumen lain. Jaringan pemasaran pelanggan ini akan jadi ladang keuntungan bagi Anda tanpa harus mengeluarkan waktu dan biaya pemasaran sendiri. Yang keenam, strategi pemasaran media online. Hampir sebagai pemasaran kita sudah pasti punya gadget atau smartphone masing-masing. Ini harus masuk di daftar strategi pemasaran produk Anda. Anda bisa melakukan pemasaran atau memasang iklan di website, marketplace, atau beberapa sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Untuk melakukan pemasaran produk di online, Anda juga dapat mengunjungi marketplace terpercaya seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, OLX, atau sejenisnya yang bisa Anda gunakan secara gratis atau berbayar bila ingin menikmati fitur premium. Yang ketujuh, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan Anda. Ini sangat penting sebab dapat menarik pelanggan Anda untuk mendapatkan transaksi kembali. Tanggapi feedback yang mereka berikan dengan memasukkan masukan-masukannya. Anda bisa meminta testimoni tentang produk Anda kepada mereka dan memberikan semacam reward diskon belanja kepada mereka. Melakukan hal-hal tersebut, pelanggan akan merasa dihargai oleh perusahaan Anda. Ini akan menjadi perusahaan Anda sangat baik di mata mereka dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan pemasaran produk Anda kepada kerabat-kerabat mereka. Setelah strategi pemasaran produk yang efektif dan efisien ini berjalan dengan baik, Anda juga harus mulai mengelola keuangan dengan baik. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dan tepat, maka bisnis pun akan terus berkembang. Soal yang ketujuh, kemajuan dan juga keterlambatan produktivitas nasional suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. Webster perbedaan 5 tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara, sebutkan dan jelaskan kelima tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Jawabannya yaitu teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara.
semakin tinggi pengembangan teknologi informasi di negara tersebut, maka semakin tinggi pula pengembangan teknologi informasi di negara tersebut, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Hal ini disebabkan teknologi membawa banyak manfaat untuk mempermudah berbagai aktivitas manusia. Selain itu, ada banyak inovasi canggih yang diciptakan untuk memperlancar kegiatan perdagangan. Dengan begitu, tingkat perekonomian pun bisa semakin meningkat. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa membaca manfaat teknologi informasi bagi perekonomian yang tertulis di bawah ini. Yang pertama, pemasaran produk lebih mudah. Promosi pemasaran produk seringkali memakan biaya yang cukup besar, tapi hasil yang didapat kurang maksimal. Namun, berkat adanya teknologi, kini pemasaran lebih mudah. Pihak produsen bisa memasang iklan di internet pada situs-situs tertentu dengan biaya yang jauh lebih murah, bahkan terkadang gratis. Hasil yang didapat pun juga lebih baik karena kini hampir semua orang mengakses internet. Sehingga kemungkinan untuk menemukan iklan tersebut jadi lebih besar, jumlah konsumen dan pendapatan pun ikut meningkat. Yang kedua, layanan baru untuk transaksi jual beli. Pemanfaat teknologi ikut diaplikasikan ke dalam layanan transaksi oleh pihak bank dengan adanya fitur m-banking dan m-banking yang memudahkan pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli. Masing-masing pihak tidak perlu lagi pergi ke bank atau ATM, tapi hanya perlu mengakses melalui gadget. Selain itu, ada juga situs-situs e-commerce untuk mengiklankan berbagai jenis produk dalam suatu website khusus yang bisa diakses oleh orang dari seluruh penjuru dunia. Hal ini pastinya akan memperluas jaringan bisnis tanpa terhitung jarak, tapi dengan biaya yang sedikit. Yang ketiga, produktivitas dunia industri meningkat. Kemajuan teknologi melakukan mesin-mesin canggih yang membuat proses produksi lebih meningkat dan cepat. Dengan begitu, keuntungan yang didapat pun lebih besar. Kehadiran teknologi juga memungkinkan konsumen melakukan kontak langsung dengan pabrik melalui telepon ataupun aplikasi chatting, sehingga pelayanan juga bisa dilaksanakan secara langsung. Selera individu bisa terpenuhi, dan yang penting konsumen tidak perlu pergi ke toko. Selain mendatangkan manfaat, ternyata teknologi juga bisa mendatangkan dampak negatif terhadap perekonomian. Di bawah ini adalah informasinya untuk Anda. Yang pertama, peluang terjadinya transaksi ilegal. Kini semakin banyak orang yang memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang buruk, seperti melakukan transaksi barang ilegal melalui internet. Kehadiran internet membuka peluang besar bagi orang yang ingin transaksi secara ilegal karena kurangnya pengawasan dalam sistem internet. Yang kedua, maraknya kasus penipuan dengan perdagangan online. Satu lagi dampak negatif teknologi informasi bagi perekonomian yang kini banyak terjadi adalah maraknya kasus penipuan dan perdagangan online. Entah sudah berapa banyak kasus penipuan seperti ini dengan jumlah kerugian yang sangat besar. Diperlukan tingkat kewaspadaan tinggi terhadap penjual yang ingin menipu pembeli. Para korban yang sudah penipu juga sebaiknya melaporkan ke polisi agar tidak muncul korban-korban lainnya. Tak bisa dipungkiri bahwa zaman yang serba modern ini, teknologi informasi membawa peranan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Teknologi informasi yang berfenomen juga berdampak sangat signifikan dan memberikan manfaat, tapi juga tidak menutup kemungkinan munculnya efek negatif yang merugikan manusia. Untuk itu diperlukan pola pikir yang matang dan edukasi supaya manfaatan teknologi hanya untuk memberikan manfaat saja dan tidak merugikan untuk semua manusia. Soal yang ke-8 yaitu sistem perdagangan internasional antara negara tidak sama. Perbedaan ini dapat ditimbulkan oleh beberapa hal. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya yaitu yang pertama, Indonesia telah mengenal sistem perdagangan internasional sudah sejak berabad-abad lalu, dimulai dari timbulnya jalur perdagangan di Asia Tenggara seperti India dan Cina, yang merupakan populer dari perdagangan yang sistem internasional di Indonesia. Seperti yang saya sebutkan, saat itu belum dikenal dengan perjanjian sepakatan atau MOU yang seperti sekarang ini. Tetapi
lebih kepada perdagangan yang bebas dalam mencari keuntungan, baik dalam pertukaran barang atau barter juga dalam bentuk pertukaran lainnya. Menurut Van Leur, barang-barang yang diperjualbelikan dalam pasar internasional tersebut meliputi barang-barang yang bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, hasil tetunan, barang-barang pecah belah, di samping barang-barang yang digunakan untuk kerajinan. Selain itu juga terdapat berbagai jenis wangi-wangian juga obat-obatan. Yang B. Sistem perdagangan internasional. Eropa dikemukakan oleh David Ricardo dalam bukunya Principles of Political Economy and Taxation tahun 1871. Menurut bukunya bahwa suatu negara yang kurang efisien dalam memproduksi barang dan jasa dengan negara lain dapat memproduksi barang yang dihasilkan dengan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa yang memiliki kerugian absolut yang lebih kecil, dan mengimpor barang yang memiliki kerugian dan besar dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Jadi, keunggulan kompetitif suatu negara bila terjadi biaya yang lebih murah dalam memproduksi barang dan jasa suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Eropa berperan penting dalam meningkatkan partisipasi negara berkembang dalam global value chain atau GVC, mengembangkan jejaring produksi global dan mengembangkan teknologi akan berdampak positif terhadap daya saing Indonesia. Keterkaitan Indonesia dan Uni Eropa dalam segi produksi dan pasar sangat erat. Kajian ini berusaha melihat secara detail potensi, kinerja, serta strategi pengembangan ekspor di pasar Uni Eropa, terutama dalam hal diploma perdagangan internasional. Yang C, yang 3, sistem perdagangan internasional di Jerman. Pameran perdagangan internasional terbesar di dunia diadakan di beberapa kota Jerman seperti Hannover, Frankfurt, dan Berlin. Kombinasi dari produksi berorientasi jasa, pengelontoran dana untuk riset, hubungan kuat antara industri dan akademisi, dan hubungan internasional berkontribusi terhadap ekonomi Jerman. Yang keempat, D, sistem perdagangan internasional Amerika Serikat. Sistem perdagangan internasional Amerika Serikat telah mengembangkan teknik pertanian yang maju, arsitektur megah, dan masyarakat setingkat negara. Pada akhir abad ke-19, perekonomian nasional Amerika Serikat merupakan perekonomian termaju di dunia. Soal yang ke-9 yaitu apa yang dimaksud dengan sasaran pasar internasional, dan jelaskan proses penetapan pasar sasaran internasional. Penetapan sasaran pada dasarnya berusaha mengembangkan pasar-pasar negara potensial dan memiliki sejumlah negara atau segmen pasar yang dikehendaki. Konsep pemilihannya adalah sebagai berikut: pilihan negara, seleksi awal, faktor umum dan produk, negara sasaran prospektif, estimasi potensial pasar, negara potensi pasar tinggi, estimasi potensi penjualan untuk produk perusahaan atau produk kompetisi, dan struktur pasar. Pasar sasaran, identifikasi segmen pasar, optimalisasi atau sasaran pasar. Soal yang ke-10, sebutkan dan jelaskan strategi memasuki pasar internasional. Kumpulkan pada yang jawabannya yaitu strategi yang dapat dipergunakan untuk memasuki pasar internasional adalah: yang pertama, lisensi merupakan strategi di mana lisensor memperbolehkan perusahaan asing untuk memproduksi barang mereka, namun perusahaan asing tersebut harus membayar royalti. Strategi ini merupakan strategi yang memiliki risiko paling kecil dibandingkan strategi yang lain, namun tentu saja laba yang diperoleh tidak maksimal. Yang kedua, ekspor merupakan strategi di mana perusahaan menjual produknya ke luar negeri. Yang tiga, franchising merupakan sebuah perjanjian sepakatan antara seseorang yang memiliki bisnis untuk dipergunakan bisnisnya. Yang keempat, kontrak manufacturing. Yang kelima, international joint venture dan alliance strategik. Yang keenam, varying direct investment.
Dari berbagai strategi yang tersebut diurutkan berdasarkan komitmen kontrol, risiko, dan potensi profit yang diperoleh oleh perusahaan jika menggunakan strategi tersebut. Semakin besar profit yang diperoleh, maka akan semakin besar pula risiko yang kemungkinan akan ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan pemilihan strategi yang tepat agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan perdagangan internasional. Mungkin hanya itu jawaban yang bisa saya jawab. Soal-soal dan jawaban UAS akhir semester 7. Sekian, terima kasih.